Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Indah Putriandari dari kelompok 11 dan teman saya Ade Mastura. Nama saya Miftahul Janah. Dan saya Makfirah Winti Fahreza. akan mempresentasikan materi teori akuntansi mengenai laba. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang waktu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah laba. Dalam perpajakan, laba dimaknai sebagai jumlah kotor sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan. Sementara di dalam buku-buku akuntansi, laba dimaknai sebagai jumlah bersih sehingga istilah laba lebih menggambarkan apa yang dimaksud income dalam buku-buku tersebut. Sementara di dalam teori akuntansi, laba dalam teori akuntansi biasanya menunjuk pada konsep FASB, di mana laba tersebut disebut dengan laba komprehensif. Laba komprehensif lebih dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan laba. Laba merupakan selisih pengukuran pendapatan biaya secara aktual. Laba juga bermanfaat bagi para pemakai statement keuangan, khususnya investor dan juga kreditor. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan laba. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kewajib kembalian atas investasi, rate of return of invested capital. Yang kedua adalah mengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan juga manajemen. Yang ketiga adalah dasar penentuan besarnya penggunaan pajak. Dan selanjutnya adalah alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Dan selanjutnya adalah dasar penentuan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Tujuan pelaporan laba yang keenam adalah dasar dan kompensasi pembagian bonus. Yang ketujuh adalah alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang kedelapan adalah dasar pengembalian dividen. Konsep dari laba konvensional. Hendriksen van Breda 1992 mengemukakan bahwa laba akuntansi yang berjalan sekarang berjalan konvensional masih problematik secara teoritis. Sementara kelemahan laba adalah yang pertama, tidak bermakna semantik. Yang kedua, berfokus pemegang saham. Dan yang ketiga adalah PABU memberi peluang pada perbedaan antar entitas. Yang keempat adalah berbasis cost historis. Dan yang kelima adalah hanya sebagian masukan informasi bagi investor. Baiklah, diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ade Mastura. Pada Ade Mastura dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep laba dalam tataran semantik. Yang mana konsep laba dalam tataran semantik ini berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perkayasaan pelaporan pada simbol atau elemen laba, sehingga laba bermandat dan bermakna sebagai informasi. Untuk menentukan makna laba secara semantik itu yaitu ada pengukuran kinerja, konfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di sini yaitu pelaporan keuangannya itu berkepentingan dengan informasi tentang kemampuan atau daya melaba suatu kesatuan usaha dengan sumber daya yang dikuasainya dalam suatu periode. Daya melaba itu merupakan informasi semantik yang diharapkan dibawa oleh informasi akuntansi melalui statement keuangan, yaitu objek, ukuran, dan hubungan. Daya melaba akan mempunyai makna kalau laba dikaitkan dengan periode dan sumber daya yang digunakan. Jadi, untuk menentukan daya melaba, 3 komponen itu harus diketahui, yaitu ada laba, periode, dan tingkat sumber daya. Lalu adanya konfirmasi harapan investor, yang mana perkayasaan pelaporannya juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Dengan demikian, laba dapat diinterpretasi sebagai sarana untuk
mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Asumsinya, publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi laba. Lalu adanya estimator laba ekonomi. Perekayasaan akuntansinya mengharapkan bahwa laba akuntansi akan mendekati laba ekonomik atau paling tidak merupakan estimator yang baik untuk laba ekonomik. Artinya, perubahan laba akuntansi diharapkan merefleksi pula perubahan ekonomik perusahaan. Dengan demikian, laba akuntansi masih tetap bermanfaat bagi investor yang mungkin lebih berkepentingan dengan laba ekonomik. Lalu adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba ekonomi, yang mana dilihat dari sudut pandang pemaknaannya, yaitu kalau laba akuntansi menggunakan perekayasaan akuntansi, penyusunan standar, dan penyusunan statement keuangan. Sedangkan laba keuangan, sudut pandangnya, pemaknaannya itu dari pemegang saham. Lalu dari dasar pengukurannya, kalau laba akuntansi itu ada cost historis, sedangkan laba ekonomi itu cost kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuidasi. Dilihat dari pengertian ekonomiknya, laba akuntansi ini kekayaan ekonomi jangka panjang, sedangkan laba ekonomi yaitu penilaian ekonomi jangka pendek. Lalu dari makna depresiasi kalau di laba akuntansi itu alokasi cost, sedangkan laba ekonomi penurunan nilai ekonomis. Dari unit pengukuran, laba akuntansi menggunakan rupiah nominal, sedangkan laba ekonomi daya beli. Lalu dari konsep dasar yang melandasi, kalau laba akuntansi itu dari kontinuitas usaha atau azas akrual, sedangkan laba ekonomi likuiditas atau nilai tunai. Dan dari sifat labanya pun, kalau laba akuntansi laba uang nominal, sedangkan kalau ekonomi ini labanya laba real gitu. Sedangkan dari fungsi aset, laba akuntansi ini dari sisa potensi jasa, sedangkan kalau laba ekonomi simpanan atau sediaan nilai. Lalu masuk pada makna laba. Laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum, yaitu yang pertama adanya kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas dapat berupa perorangan individual, kelompok individu, institusi, badan, lembaga, atau perusahaan. Lalu adanya perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu atau periode sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Lalu adanya perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Selanjutnya, pengertian kapital dari berbagai sudut pandang dalam konteks pembahasan laba dan akuntansi. Dari segi aset, kapital ini bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sumber ekonomi atau finansial. Sedangkan dari segi utang, yaitu kapital ini bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim ditandai dengan sertifikat utang, misalnya obligasi. Sedangkan pada ekuitas, yaitu kapital ini bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim ditandai dengan sertifikat saham. Selanjutnya, laba dan kapital. Kapital dapat diasosiasi dengan sediaan atau potensi jasa. Jadi, kapital dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu. Sedangkan laba dapat diasosiasikan juga dengan aliran kemakmuran. Jadi, laba itu adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula. Lalu, konsep pemetahanan kapital yang mana dilandasi oleh gagasan bahwa entitas berhak mendapatkan kembalian atau imbalan dan menikmatinya setelah kapital dipertahankan keutuhannya atau pilih seperti sedia kala. Konsep ini mempunyai arti penting yang saling berkaitan, yaitu adanya membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi, lalu memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik, lalu menjamin agar laba yang dapat didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi.
lalu memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemakmuran ekonomi awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga laba ekonomi akan terukur pula. Lalu memungkinkan penggunaan berbagai dasar penilaian untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu. Dan yang terakhir itu memungkinkan penerapan pendekatan asal kewajiban secara penuh dalam pemaknaan laba sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomi. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Mita. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep laba dalam tataran sintaktik. Konsep laba harus dioperasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang mantap dan objektif, sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam statement keuangan. Dalam konsep ini kita akan membahas 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan transaksi. Pendekatan ini laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi, terutama transaksi eksternal yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Karena laba didefinisi sebagai pendapatan dikurang biaya, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam suatu periode sebenarnya juga merupakan pengukuran dan pengakuan laba. Oleh karena itu, pengukuran dan pengakuan laba juga akan paralel dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Pendekatan ini laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini paralel dengan konsep penghimpunan atau pembentukan pendapatan sebagai basis pengakuan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pemertahanan kapital. Dengan konsep ini, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada 2 titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini pula, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Jadi dapat dikatakan bahwa laba adalah perubahan atau kenaikan kapital dalam suatu periode. Selanjutnya, pengakuan atau penilaian kapital. Pengukuran kapital pada 2 titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dengan berjalannya waktu beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukur. Hal ini menentukan cara menilai kapital adalah jenis kapital dan dasar penilaian. Jenis kapital yang pertama ada kapital finansial. Kapital finansial ini adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisik klaim tersebut. Pada umumnya, kapital finansial adalah kapital yang dikuasai pemegang saham atau pemegang obligasi. Yang kedua ada kapital fisis. Kapital fisis ini adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran ini merupakan unit pengukur yang dapat dilekatkan pada suatu objek, sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur tersebut. Skala pengukuran ini ada 2. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua ada skala daya beli, yaitu skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Perubahan skala pengukuran dari rupiah nominal ke rupiah daya beli secara substantif tidak berpengaruh terhadap laba sebagai perubahan nilai ekonomi kapital, tapi yang berubah adalah skala pengukurannya. Dasar atau atribut pengeluaran. Ada 2 dasar penting yang berpaut dalam penentuan laba. Yang pertama, cost historis. Cost historis ini adalah jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Yang kedua ada cost sekarang, menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau sepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau pengganti yang setara. Pembahasan selanjutnya mengenai pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Yang pertama ada kapitalisasi aliran kas harapan. Pendekatan ini berpaut dengan pengukuran laba dari kacamata pemegang saham atau investor sebagai entitas. Konsep laba ini mendekati konsep laba ekonomik. Dengan konsep ini akan ditentukan nilai kapitalisasian investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Yang kedua ada penilaian pasar atau aset bersih perusahaan.
Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial serta merupakan alternatif kapitalisasian aliran kas. Kapital diukur atau atas dasar berapa jumlah rupiah yang investor bersedia membayar untuk seluruh kekayaan perusahaan dikurangi seluruh kewajiban. Untuk memperoleh nilai kapital yang wajar dapat digunakan alternatif penilaian, yaitu kapital diukur atas dasar perkalian antar volume saham yang beredar dengan harga saham pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, setara kas. Penilaian ini memandang kapital sebagai fisis. Dasar pengukuran adalah semua jumlah rupiah setara tunai pos aset dikurangi jumlah rupiah setara tunai semua utang. Yang keempat, ada harga masukan historis. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal dan akhir periode yang masing-masing dinyatakan dalam kos historisnya. Hasilnya akan sama dengan laba yang dihitung sebagai selisih pendapatan dan biaya. Hal inilah yang dianut oleh akuntansi konvensional. Yang kelima, harga masukan sekarang. Penilaian ini pada dasarnya sama dengan masukan historis, kecuali bahwa dalam pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan kos masukan sekarang atau kos pengganti pada saat itu. Yang keenam, pertahanan daya beli konstan. Pengukuran dengan unit daya beli konstan ini basisnya adalah kos historis. Kapital awal dan akhir dinyatakan dengan unit daya beli konstan pada indeks dasar tertentu atau dapat diindeks di awal tahun, rata-rata atau akhir tahun. Laba yang diukur berdasarkan selisih kapital awal dan akhir akan menggambarkan tambahan daya beli kapital yang dimiliki atau dikuasai perusahaan tanpa harus mengurangi biaya daya beli kapital yang berulang-ulang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Windy. Kepada Windy, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya, konsep laba dalam tataran pragmatik. Tataran pragmatik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk menentukan apakah pesan sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku sebagaimana diarah. Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi akuntansi. Bila dikaitkan dengan laba, tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyata digunakan. Selanjutnya, prediktor aliran kas ke investor. Aliran kas yang diterima atau diharapkan investor akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menciptakan kas yang cukup untuk pertama, membayar semua kewajiban pada saatnya, yang kedua, mendanai keperluan operasi, yang ketiga, reinvestasi, yang keempat, membayar bunga, dan kelima, membayar dividen. Yang selanjutnya, laba dan harga saham. Kebermanfaatan laba dapat diukur dari hubungan antara laba dan harga saham, bahwa laba merupakan prediktor aliran kas ke investor. Aliran kas masa datang ke investor digunakan untuk menentukan apa yang disebut dengan nilai intrinsik sekuritas atau saham. Selanjutnya, perkontrakan efisiensi. Teori perkontrakan efisiensi merupakan turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen yang di dalamnya agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal, dan atas tindakannya tersebut agen mendapat imbalan tertentu. Selanjutnya, pengendalian dalam manajemen. Dalam tataran pragmatik, laba digunakan sebagai pengukur kinerja divisi atau manajernya. Laba mempunyai peranan penting dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Sistem ini dirancang untuk mengarahkan perilaku para manajer agar mereka memaksimumkan kepentingan dirinya atau divisinya, tetapi pada saat yang sama, kepentingan perusahaan secara keseluruhan juga tercapai. Bila hal ini tercapai, terjadinya apa yang disebut dengan keselarasan tujuan. Selanjutnya, teori pasar efisien. Pasar dikatakan efisien dalam kaitan dengan informasi atau signal tertentu hanya jika harga saham berperilaku seakan-akan semua pelaku pasar mengungkap signal tersebut dan segera merevisi harga saham. Harapannya kemudian mengambil strategi investasi sehingga terjadi equilibrium baru. Selanjutnya, bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, bentuk lemah. Pasar adalah efisiensi dalam bentuk lemah jika harga sekuritas merefleksi secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu. Yang kedua, bentuk semi kuat.
Pasar adalah efisiensi dalam bentuk semi kuat jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik. Yang ketiga, bentuk kuat. Pasar adalah efisiensi dalam bentuk kuat jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi termasuk privat atau dalam yang tidak dipublikasi atau off the record. Selanjutnya, laba sebagai signal. Laba merupakan sarana untuk menyampaikan signal-signal dari manajemen yang tidak disampaikan secara publik. Laba mempunyai kandungan informasi yang penting bagi pasar modal. Sementara itu, investor berusaha untuk mencari informasi untuk memprediksi laba yang akan diumumkan atas dasar data yang tersedia secara publik. Oleh karena itu, informasi laba sangat diharapkan para analisis untuk mengungkap informasi privat atau dalam yang dikandungnya, dan untuk mengkonfirmasi laba harapan investor. Selanjutnya, laba dan teori entitas. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi sehingga pihak tersebut berhak mendapatkan laba. Teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi adalah yang pertama, entitas usaha bersama yang terdiri dari manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga laba didefinisikan sebagai seluruh jumlah rupiah nilai tambahan atau kenaikan kemakmuran yang dihasilkan oleh kegiatan para partisipan secara bersama-sama dikurangi dengan kos material dan mesin atau peralatan seperti bahan baku, overhead non tenaga kerja, dan depresiasi. Yang kedua, entitas usaha atau bisnis. Perusahaan dianggap sebagai orang atau bahan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk atau kenaikan aset, dan biaya sebagai aliran keluar aset atau penurunan aset, sebagai akibat kegiatan operasi perusahaan. Persamaan akuntansi untuk entitas usaha atau bisnis adalah aset sama dengan ekuitas. Selanjutnya, entitas investor. Entitas investor terdiri dari kreditor dan pemegang saham, di mana perusahaan melalui manajemen bertindak atas nama investor. Dengan teori ini, pusat perhatian akuntansi adalah kedua kelompok tersebut, dan keduanya dipandang sebagai mitra manajemen. Persamaan akuntansinya adalah aset dikurang utang jangka pendek sama dengan ekuitas investor. Yang keempat, entitas pemilik. Teori entitas ini memandang pemegang saham atau biasa dan istimewa sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Untuk perusahaan perseorangan, pandangan entitas pemilik tidak tepat karena manajemen dan pemegang saham merupakan pihak yang terpisah. Entitas pemilik residual. Persamaan akuntansinya adalah aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas. Yang selanjutnya, yang kelima, entitas pemilik residual. Konsep ini memandang pemegang saham sebagai pusat perhatian akuntansi, di mana pemilik adalah pemegang saham biasa, sedangkan pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar, sehingga dividen untuk mereka dipandang sebagai biaya. Oleh karena itu, penyajian laba harus dipusatkan pada pemegang saham biasa untuk membantu mereka memprediksi aliran kas masa datang. Persamaannya adalah aset dikurang ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Yang keenam adalah entitas pengendali. Teori ini menitik beratkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperlihatkan kepemilikan. Implikasi konsep ini tidak berbeda dengan implikasi konsep kesatuan usaha, karena kemampuan mengendalikan sumber ekonomi lebih penting daripada kepemilikan. Dengan teori ini, sudut pandang akuntansi adalah manajemen puncak sebagai pengendali, bukan pemilik, sehingga neraca dipandang sebagai statement tentang sumber dan penggunaan dana untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen. Yang ketujuh adalah entitas dana. Dana dapat diartikan sebagai kas, aset, liquid, atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan. Dana juga bisa diartikan kesatuan atau pusat yang didanai dengan aset liquid. Konsep ini berpautan dengan organisasi non-profit, khususnya organisasi kepemerintahan. Dalam pembahasan akuntansi kepemerintahan, dikenal dua kelompok kesatuan dana, yaitu dana non-belanja atau usaha dan dana belanja. Persamaan akuntansinya adalah aset liquid sama dengan saldo dana. Yang terakhir adalah penyajian laba. Penyajian laba berdasarkan masalah konseptual adalah pemisah pelaporan pos-pos transaksi dengan pemilik.
Pos-pos operasi dalam arti luas dilaporkan melalui statement laba rugi. Sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Baiklah, demikian hasil diskusi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.